memanage waktu yang ada. Kalau saya biasanya memanage waktu itu setiap hari itu jangan sampai keduluan oleh ayam berkokok gitu ya. Jadi bangun setiap hari pukul 3.15. Jadi alarm sudah dibunyikan 2 HP itu. Bu umroh Ibu sendiri, apakah nilai-nilai pendidikan yang tentunya sehari-hari Ibu ajarkan gitu tertanam di dalam umroh ibadah Ibu gitu? Iya. Ada. Umroh bagi saya itu suatu pendidikan, bukan hanya pendidikan spiritual. Menjadi orang sukses, saya sering membaca buku-buku bagaimana cerita, bagaimana pola pikir, cara hidup orang-orang sukses. Selain yakin tadi, Bu. Muliakanlah orang tua selagi ada. Sedang bekerja, dipanggil orang tua, segerakanlah. Gitu. Insya Allah, rizki mengalir yang tidak tahu dari mana jalurnya. Itu jalur dari langit yang Allah berikan untuk kita. Yakinlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Masih dalam rangka Idul Adha, masih pada nyate kayaknya di rumah ya. Luar biasa sekali, kembali lagi saya Suci Amelia tentunya di podcast Suara Garut, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bersama narasumber kita yang luar biasa telah hadir di sini, menghadirkan tentunya percakapan-percakapan yang bakal warginet juga tunggu-tunggu di rumah. Langsung saja, ini dia Ibu Ainur Aini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Boleh mungkin Ibu mau sapa-sapa dulu warginet di rumah, silakan. Assalamualaikum warginet. Luar biasa. Baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya Ibu untuk pembukaan kita kali ini. Oke Ibu, kesibukannya sekarang itu selain dari Ibu rumah tangga tentunya gitu ya Ibu, di samping itu Ibu boleh diceritakan kesibukannya sekarang? Insya Allah. Ya, selain ibu rumah tangga, tuntutan saya sekarang sebagai ASN. Dan diberi tugas untuk sekarang sudah 11 tahun sebagai kepala sekolah di SMP. Luar biasa, di Garut berarti SMP-nya di mana Ibu itu, boleh tahu? Sekarang sedang bertugas di SMP 4 Cilawu. 4 Cilawu, luar biasa sekali. Kalau Ibu domisilinya di mana Ibu? Asli orang Jayaraga, sekarang tinggal di Gorda, di perumahan Citajaya Sentosa Gorda. Berarti lumayan Ibu jaraknya kalau misalnya ke sekolah? Dekat. Kalau dari rumah ke Cilawu itu kalau naik kendaraan sekitar 45 menitan. 45 menit, luar biasa sekali. Sudah berapa tahun Ibu tadi di sana? Untuk kalau di Cilawu baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke, berarti 2 tahun setengah 45 menit ditempuh gitu ya, luar biasa sekarang sekali. Sekarang sudah dekat sebenarnya. Awalnya masih mending, sekarang sudah berada di Garut. Awalnya memang tugas di Kalimantan Barat. Luar biasa sekali. Di Kalimantan Barat itu waktu pertama Ibu atau? Pertama diangkat jadi ASN. Pertama. Luar biasa Ibu. Berarti berapa tahun itu di Kalimantan Barat Bu? 7 tahun. 7 tahun. Oke. Ada ini nggak Ibu, ada perbedaan nggak di sana sama di Garut? Itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Sebenarnya walaupun memang beda suku, tergantung kitanya. Sebenarnya di sana orang-orangnya baik-baik, beda suku, beda adat, beda cuaca itu ya. Di sana kan panas ya, tapi itulah dinikmati dimanapun. Dinikmati, luar biasa sekali. Tuntutan Ibu ya kalau ASN siap ditempatkan di mana saja. Insya Allah. Luar biasa sekali. Dan gimana nih Ibu cara membagi waktunya antara tadi Ibu kan sebagai kepala sekolah gitu kan, di sana diberi amanah, dan sebagai ibu tentunya di rumah itu, kalau bagi Ibu seperti apa untuk membagi waktunya? Kalau waktu sama ya 24 jam. Sama aja ya Bu. Cuma kita bagaimana memanage waktu yang ada. Kalau saya biasanya memanage waktu itu setiap hari itu jangan sampai
ke keduluan oleh ayam berkokok gitu ya. Jadi bangun setiap hari pukul 3.15. Jadi alarm sudah dibunyikan 2 HP itu 3.15 menit 3.15. langsung ya sholat, ngaji gitu ya. Siap-siap untuk berangkat. Kalau sekarang ya sudah dekat di Garut. Berangkat sekarang pukul 6:05. Kalau waktu tugas di Banjarwangi dan Singajaya itu berangkat pukul 5 kurang gitu. Wah, luar biasa, pukul 5 Ibu sudah berangkat, gitu ya. Keren banget. Berarti itu tuh buat warginet Gen Z terutama Ibu ya, jangan sampai kita itu bangun keduluan sama ayam tadi ya. Betul. Iya Ibu. Jadi selain itu bangun awal, terus apa yang harus kita lakukan setiap hari itu atau jadwal ya sudah ada time schedule-nya. Kegiatan apa hari ini tanggal sekian itu sudah ada catatannya. Baik di kalender itu suka ini penuh dengan coretan-coretan gitu ya. Udah Ibu planning gitu ya. Terus di buku juga, buku agenda sudah tertulis gitu catatan hari apa-apa. Atau di HP di catatan juga sudah ada pengingat gitu ya. Hari sekian, tanggal sekian, pukul sekian gitu ya. Harus sudah ada di mana mengerjakan apa dan apa. Dan setiap hari itu mau bangun tidur pokoknya sedang duduk atau di mobil gitu ya, memikirkan bagaimana konsep harus ini apa gitu ya. Jadi seperti itu apa yang dilakukan sudah terkonsep gitu Ibu ya. Sudah terkonsep. Luar biasa sekali. Dan berarti sekarang kita menuju nih Ibu melaksanakan ibadah umroh juga sudah terkonsep berarti sebelumnya. Kalau ibadah umroh itu memang jadi bukan kewajiban, tapi suatu keharusan. Di mana kapan waktunya, waktu senggang, ada biayanya, kondisi sehat, keluarga mengizinkan gitu ya. Insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat langsung Ibu. Panggilan hati gitu Ibu ya. Luar biasa sekali. Dan sebagai seorang pendidik, bagaimana mungkin Ibu memaknai ibadah Ibu umroh Ibu sendiri? Apakah nilai-nilai pendidikan yang tentunya sehari-hari Ibu ajarkan gitu tertanam di dalam umroh ibadah Ibu gitu? Iya. Ada. Umroh bagi saya itu suatu pendidikan, bukan hanya pendidikan spiritual, tetapi pendidikan moral, juga pendidikan sosial. Baik. Betul. Ketika kita mau melaksanakan umroh itu sudah siap segalanya. Maksudnya bukan materi ya, tapi hati, pikiran itu fokus hanya untuk Allah gitu ya. Jadi jiwa raga itu sudah diserahkan kepada Allah gitu ya. Hidup mati dimanapun itu sudah ini. Jadi melaksanakan umroh itu tidak mudah gitu ya. Betul-betul panggilan Allah itu betul-betul gitu ya. Ketika kita mau berangkat tapi ada sesuatu akhirnya tidak jadi. Tetapi ketika kita sudah ditakdir Allah, sudah dipanggil gitu ya, jadilah berangkat gitu ya. Insya Allah. Terus pendidikan moralnya kita dituntut untuk semuanya Allah lah yang ngatur. Baik. Kita sudah tidak mengingat lagi akan jabatan dan yang lainnya, tidak, tapi kita fokus untuk melaksanakan ibadah. Terus sosialnya, ketika melaksanakan umroh kita sama-sama berangkat dari Garut ya, kebersamaan, kekompakan, kedisiplinan, waktu dan yang lainnya itu betul-betul harus diperhatikan gitu ya. Kalau kita sendiri-sendiri kita nggak bisa itu ya. Nggak bisa ya, Bu. Dan Ibu waktu ibadah umroh itu sama kedua anak ya? Sama anak-anak? Yang pertama sama anak yang bungsu dulu. Karena anak yang pertama itu sedang tugas, tidak bisa ditinggalkan. Jadi nyusul, anak yang pertama nyusul. Yang pertama nyusul. Ibu berangkat kemarin dengan Asga umroh itu bulan Oktober, terus anak yang kedua itu bulan Januari. Oh baik. Bagaimana Ibu perasaannya bisa menunaikan ibadah umroh gitu, panggilan dari Allah langsung dengan kedua anak? Suatu kebanggaan, suatu bahagia gitu ya, bahagia betul.
Dan bukan hanya sekarang gitu, Iya, Bu. umroh ini yang keberapa kalinya gitu ya. Jadi punya perasaan bangga gitu ya, Iya, bangga iya. dan bahagia betul. Apalagi anak-anak semua sudah, suami sudah gitu ya, orang tua sudah, alhamdulillah. Jadi ada perasaan gimana ya, tidak bisa diungkapkan Iya, gitu iya, ya. Ibu. Rasanya itu mungkin wah, kalau diinikan sama kata-kata nggak bisa Nggak ya, Bu bisa ya, diungkapkan, saking betul, bahagia gitu. Bahagia, Baik. ya, ketenangan gitu luar ya. biasa. Dan Ibu memberangkatkan itu tidak hanya ibu anak-anak tapi kakak juga. Iya. Betul ya. Kakak, Nah, apa sih yang menjadi dorongan terbesar untuk berbagi rezeki perjalanan tentunya bersama keluarga besar gitu? Karena kan termasuk kakak juga, Ibu. Iya, iya. Intinya ketika kita diberikan kesempatan, mumpung masih sehat, Iya. mumpung masih ada rezeki, untuk kebaikan harus disegerakan, harus cepat gitu ya. Dan bukan hanya ini ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kalau bisa keluarga semua gitu, kalau bisa semua berangkat gitu ya, Iya. adik kakak, sebenarnya berangkat haji atau umroh itu awalnya gitu ya, ingin membahagiakan orang tua. Oke, yang pertama itu. Yang pertama itu ya. Luar biasa, berarti ibu orang tua masih lengkap. Kebetulan Waktu sekarang umroh. sudah meninggal dua-duanya, tapi motivasi Masih awal kebagi ya gitu, ingin Ibu, ya? membahagiakan orang tua, ingin orang tua dihajikan, diumrohkan gitu Iya. ya. Kalau dihajikan sudah, alhamdulillah, cuma umroh keburu ini gitu ya. Kemarin-kemarin dah ibu sudah meninggal 12 tahun yang lalu, bapak baru 3 tahun. Baik. Tapi ada momen tersendiri karena ibu bisa gitu ya, Ibu ya, untuk karena itu kan alasannya tadi orang tua dulu mungkin niatnya. Luar biasa sekali. Terutama butuh ketika ibu perjalanan tentunya kan butuh travel yang pelayanannya itu benar-benar prima, Ibu ya. Nah, dari sekian banyak pilihan travel-travel gitu ya ada di Garut, kenapa akhirnya Ibu menjatuhkan hatinya pilihannya ke Asga Umroh nih? Kenapa, Iya, Ibu? iya, iya. Sudah beberapa kali melaksanakan umroh gitu ya. Kemarin yang terakhir ini di Asga Tour gitu Asga ya, Tour, Asga iya. Umroh. Awalnya menemukan informasi dari Facebook. Dari Facebook ada nomor HP-nya, langsung di kontak. Pas di kontak, alhamdulillah ini gitu ya, pelayanan baik sekali. Begitu Responsif nelpon gitu, langsung ya. ini direspon. Begitu Iya, ini iya, langsung direspon. Apapun menanyakan tentang umroh di Asga Umroh gitu ya, langsung direspon. Luar biasa ya, Nah, Bu. udah gitu janjian di mana kantornya, saya mau ketemu. Iya. Nah, pas ke sana pelayanan baik sekali, ramah sekali. Oke. Itu yang membuat saya terkesan gitu ya. Apapun, saya kan sebagai ini ya, sebagai ASN. Kalau kita kemanapun gitu ya, walaupun fasilitasnya bagus, Iya. tetapi pelayanan dan ramah tamahnya itu tidak ada, Iya. kita akan lari. Betul, Tetapi Bu. sesederhana sarana prasarana, tetapi pelayanan dan keramah tamahan itu nomor satu Nomor gitu ya. satu, Nah, Ibu, itu ya. yang membuat saya ini terkesan dengan Asga Umroh. Umroh. Selain itu, ketika mau berangkat, selama proses pemberangkatan, selama di Mekah, di Madinah, sampai pulang itu luar biasa. Kalau secara biasa, spesifiknya pelayanannya bagus. gimana, Ibu? Berangkat sama-sama dari sini, dari Iya. Garut ya. Dari awal ya ada bimbingan umroh gitu ya. Bagus ininya, acaranya bagus. Iya. Terus berangkat dari sini sama-sama, dibimbing dengan baik, bimbing dengan ramah tamah gitu, pelayanannya bagus. Kita tidak tahu apa-apa bahwa
travel bag apa-apa sudah jadi urusan beliau-beliau gitu ya. Kita tinggal duduk manis enak gitu ya. Selama di sana juga enak gitu ya. Selama sudah di bandara di Jakarta enak gitu ya, pelayanannya nyaman buat kami gitu ya. Terus selama di sana juga sama, tidak ada apa, saya rasa mulai dari pelayanan terus makanan dan yang lainnya puas gitu ya. Sampai pulang lagi alhamdulillah puas. Dan setelah biasanya kalau dengan saya tidak membedakan dengan travel yang lain ya. Kalau yang dulu-dulu setelah selesai pulang ke Garut lagi tidak ada acara silaturahmi dan yang lainnya ya, kecuali hajian. Kalau Asga Umroh setelah saya sudah setahunan ya, hampir setahun ya. Sampai sekarang komunikasi terus berjalan. Terus ada yang namanya reuni akbar gitu ya, sesama ini, dan yang diselenggarakan oleh pihak Asga Umrohnya. Jadi itu yang membuat saya ini gitu ya, terus mengajak keluarga atau teman untuk ke Asga Umroh. Luar biasa. Berarti itu direkomendasikan dengan Ibu secara sadar karena tadi Ibu pengalaman luar biasa sekali. Dan kan tadi yang berangkat itu Ibu, anak-anak yang tentunya kan dari segi usia itu berbeda kalangan Ibu ya. Betul. Tapi apakah dari pelayanannya pas gitu dari agak sama tidak membedakan mana yang tua mana yang ini. Malah ketika ada teman saya yang sakit gitu ya, betul-betul dilayani dengan baik. HP-nya gitu ya, keluarganya menelpon, dilayani dengan baik. Terus diantar pakai apa? Pakai kursi roda gitu ya, dari pihak Asga Umrohnya gitu ya. Gitu Ibu, luar biasa sekali. Oke, dan ada nggak sih Bu hal yang paling membedakan Asga Umroh dengan ekspektasi awal atau pengalaman lainnya dari umrohnya gitu? Umrohnya, yang paling membedakan nih Asga Umroh. Kalau rukun dan itunya sama itu sebenarnya ya. Hanya tadi kalau Asga Umroh itu mulai dia berangkat sampai pulang itu ya luar biasa gitu ya. Enak sekali bagi kami, nyaman gitu ya. Nyaman, tenang, mau makan tinggal makan gitu ya. Mau berangkat tinggal berangkat gitu. Tinggal duduk manis saja tadi ya. Tas sudah diambilkan dan yang lainnya gitu. Enak betul. Berarti ekspektasi dari Asga Umroh yang dibicarakan kepada konsumennya dengan realitanya sangat sama gitu ya. Tidak ada perbedaan berarti. Tapi itu perbedaannya keramah tamahannya, kesigapannya, terus pelayanan. Pulang-pulang diberi apa sama-sama apa yang kita minta, misalnya mau berhenti di mana ini gitu ya. Ada terus, boleh gitu Ibu ya. Ya boleh. Terus ini malah ada tambahan, misalnya mau main kemana ada memfasilitasi gitu ya, ke tempat view yang kira-kira bagus, memberikan ini peluang untuk bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut gitu ya. Luar biasa sekali warganet di rumah ini Ibu pasti langsung ketagihan ini. Langsung pengen banget umrohnya, nggak diragukan lagi, pengen buru-buru daftar aja langsung yang udah siap tadi segala halnya Ibu ya, karena tadi umroh adalah panggilan jiwa tentunya. Jadi buat teman-teman yang udah sangat siap langsung aja ke Asga Umroh, sangat Ibu rekomendasikan ya. Langsung seperti itu. Baik, Ibu, pesan-pesan dari Ibu untuk para pendidik atau orang tua di luar sana yang mungkin sedang berikhtiar ingin memberangkatkan keluarganya ke Tanah Suci, ada nggak Ibu, boleh disampaikan? Ya, yang penting yakin kalau untuk kebaikan kita harus selalu yakin, insya Allah Allah memberikan rezeki. Yang kedua, kalau saya terinspirasi dari orang-orang hebat gitu ya. Saya kan pembaca buku itu ya. Awalnya tergerak untuk bagaimana meningkatkan harkat derajat orang tua dan ingin menjadi orang sukses. Saya sering membaca buku-buku bagaimana cerita, bagaimana pola pikir, cara hidup orang-orang sukses. Selain yakin tadi, Bu, muliakanlah orang tua selagi ada.
orang tua nomor satu. Insya Allah. Allah mudahkan segalanya gitu. Allah melancarkan segalanya. Jangan pernah pelit kalau kita untuk urusan orang tua. Ketika kita sedang bekerja, dipanggil orang tua, segerakanlah. Gitu. Insya Allah. Rizki mengalir yang tidak tahu dari mana jalurnya. Itu jalur dari langit yang Allah berikan untuk kita. Yakinlah itu. Selagi kita sehat, ada kesempatan, kalau untuk kebaikan, cepet-cepetlah laksanakan. Itu yang menjadi menjadi pedoman saya. Dan yang keempat, ketika kita bekerja dimanapun, seriuslah, berikanlah yang terbaik sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadikan prinsip hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Itu. Luar biasa sekali, Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi tergerak keluarga Baginet semuanya di rumah. Tadi yang paling menyentuh dari Ibu itu tadi kan kuncinya di orang tua, Ibu yang nomor satu kan. Muliakan orang tua sehingga tadi hajat-hajat kita, keinginan kita mudah-mudahan juga disegerakan oleh Allah. Karena tadi memuliakan orang tua. Luar biasa sekali. Dan sekarang Ibu, apakah ada harapannya gitu dari Ibu ke depannya, baik itu untuk keluarga dulu mungkin, kemudian untuk dunia pendidikan karena Ibu di bidangnya sendiri, dan juga yang terakhir untuk Asga Umroh. Boleh dipertama dari keluarga dulu. Keluarga dulu, Ibu. Untuk keluarga, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa sama-sama, kakak adik saya keluarga banyak gitu ya, keluarga besar, kakak 1, adik 3. Jadi mudah-mudahan itu sudah menjadi sudah target atau keinginan kami sama-sama bisa berangkat. Saya, suami, anak-anak, terus kakak dengan istri, anak-anaknya, adik-adik juga sama dengan anak-anaknya. Amin. Itu yang menjadi harapan, ya, dan target gitu ya. Mudah-mudahan. Selain itu juga mudah-mudahan teman-teman bisa di sekolah juga, guru-guru ingin secepatnya. Insya Allah itu ya. Untuk dunia pendidikan, ya, untuk pendidikan khususnya di Garut atau Indonesia, mudah-mudahan generasi muda kita ke depan lebih gigih lagi, jangan jadi manusia yang cengeng, tetapi siaplah untuk mengejar cita-cita, siaplah untuk menghadapi berbagai kendala apapun, seperti layaknya karang di lautan, seperti layaknya kita berpribadi seperti besi yang ditempa terus-terusan, bukannya malah hancur tetapi malah menjadi tajam. Beda dengan pribadi yang seperti kaca, ketika ditimpa malah hancur lebur. Saya harapannya pendidikan Indonesia lebih maju lagi, Garut lebih maju lagi. Khususnya di SMP 4 Cilawu, saya ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan Ibu. Dan terakhir untuk Asga Umroh, barangkali Ibu ada yang ingin disampaikan, harapan ataupun pesan dari Ibu, boleh. Untuk Asga Umroh, saya mendoakan lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Pelayanannya yang sudah baik tetap dipertahankan. Mudah-mudahan hal lainnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah suatu ketika setiap ada kegiatan di Asga Umroh saya ikut. Karena memang betul dari salah tanggal 7 kalau tidak salah, hari Sabtu besok akan ada kegiatan reuni akbar lagi. Dan kegiatan reuninya kegiatan diisi dengan tausiah yang sangat-sangat bermakna gitu ya. Jadi bukan hanya ketemu cipika-cipiki, tetapi ada tausiah yang bernafaskan Islami gitu. Luar biasa itu sekali. Luar biasa. Semoga sukses terus, lancar terus, banyak jamaahnya, dan terkesan untuk Asga Umroh. Luar biasa sekali. Ibu terima kasih banyak tentunya atas ilmu, pengalaman, insight yang tentunya bisa saya dan warginet di rumah dapatkan dari
perbincangan kita yang cukup singkat tapi bermakna Ibu Amin, ya. amin, Amin, mudah-mudahan. amin. Tentunya warginet di rumah sama-sama kita aminkan segala harapan dan cita-cita dari Ibu yang mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat umroh Ibu ya. Amin, Tentunya amin, amin. dengan perjalanan yang luar biasa tadi bermakna dengan Asga Umroh tentunya. Baik, terima kasih banyak warginet semua yang sudah menonton segmen Suara Garut kali ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Agravana Furniture, Asga Tour dan juga Asga Umroh tentunya. Jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Suara Garut dan berikan like dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.